Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa ahraja lan ngariwayatkeun sapa muslimun Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis an Umar bin Khattab saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Sayyidina Umar bin Khattab. Qala ngandika sapa Sayyidina Umar. Bainama ing dalam hiji waktu. Nahnu utawi kita iku ing da Rasulillah ing dalam sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu di saat kami sedang bersama Rasulullah. Data yaumin ing dalam suwiji dino. Jadi Nabi lagi ngaji, banyakan para sahabat gitu ya. Ibtola'a ujug-ujug kalau orang Sunda. Tomoli ngaton, atau dadak ngaton, mendadak muncul. Alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Jadi Nabi lagi mengaji sama para sahabatnya. Sayyidina Umar menceritakan mendadak atau ujug-ujug datang seorang laki-laki syadidu bayadi syabi kang banget putih pakaiannya. Makanya kenapa ngaji nih pakainya putih nih daunnya. Ujug-ujug datang orang yang pakaiannya sangat putih. Sawadu sari kang banget ireng rambutnya. Rambutnya hitam banget. Layuro ora den tingali alaihi ngatas rajul opo atharu sapari labete lelungan wala ya'rifulan ora kenal hu ing rajul wala ya'rifulan ora kenal hu ing rajul minna saking kita sopo ahadun wong suwiji. Ini laki-laki yang datang ini yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti nggak pakai kopiahnya, ya kan? Karena rambutnya kelihatan hitam rambutnya. Kemudian dia nggak kelihatan bekas bepergian. Maksudnya orang kalau datang dari bepergian jauh makan kelihatan lusuh ya, atau dari wajahnya, dari pakaiannya kelihatan capek, kelihatan ada. Ini enggak, kayak orang deket. Tetapi di antara mereka sahabat ini nggak ada yang kenal sama sekali. Disebut orang yang deket tapi nggak ada yang kenal. Disebut nih orang jauh tapi nggak kelihatan orang yang habis bepergian jauh. Nggak ada kelihatan lusuh apa segera. Kemudian hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini laki-laki ini langsung duduk di hadapannya Kanjeng Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Pa asnada maka noli nyendehaken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Ini si laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Kanjeng Nabi. Ini kayak udah akrab banget sama Nabi. Mana ada orang kalau belum kenal berani sama Nabi begitu. Nabi ini orang yang sangat berwibawa. Tahu-tahu duduk di hadapan Nabi menempelkan lututnya dia kepada kedua lututnya Kanjeng Nabi. Kemudian wa doa lan nyelehaken sapa rajul kafaihi ing telapak tangan lorone rajul diletakkan ala pahidaihi ing atase pupuk lorone Kanjeng Nabi. Ala pahidaihi ing atase pupuk lorone Kanjeng Nabi. Kalau di sini ala pahidai ngatasé pupul lorone rajul. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ditaruh di atas kedua pahanya begitu. Nempel gitu. Ada lagi guru diletakkan di atas kedua pahanya Kanjeng Nabi. Kalau di sini di atas. Ini udah kayak udah kenal banget laki-laki ini. Kemudian waqala lan ngandika sapa rajul ya Muhammadu hai Nabi Muhammad
ahbirni kula aturi nyeritaken panjenengan ni ingsun anil islami saking Islam. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Dia bertanya tentang Islam. Pakola maka ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, al Islamu utawi Islam iku antas hada, yen tanyakseni sapa sira an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu ang Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa tuqima lan yen ngadegaken sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tiya lan yen aweh sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasuma lan yen puasa sapa sira Ramadhana ing puasa Ramadan, wa tahu jalan ibadah haji sapa sira al baita ing Baitullah, ini statokta lamun puasa sapa sira ilai maring bait apa ne sabilan dalane, kola ngandika sapa rajul sodakta bener sapa panjenengan, kola ngandika sapa Sayyidina Umar perawinya Sayyidina Umar, pa ajabna mangka gumun sapa ingsun, pajamna maka gumun sapa ingsun lahu maring rajul yasalu hale takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Jadi si laki-laki ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Nabi menjelaskan yang namanya Islam itu hendaknya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, dan hendaknya mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, ibadah haji jika mampu. Kemudian kata si rajul tuh, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Loh, maka Sayyidina Umar sama sahabat-sahabat yang lain kaget. Orang nanya juga membenarkan. Biasanya kan guru yang model gitu. Guru nih nanya sama muridnya ya, nanya habis dijawab bener. Loh, kalau orang biasa nggak mungkin, nanya juga membenarkan. Maka sahabat pada kaget, ini nanya sama Kanjeng Nabi tapi membenarkan. Kemudian kola ngandika sapa rajul, fa ahbirni maka kula aturi nyeritaken tuan ning ingsun anil imani saking iman, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi, utawi iman iku antu'mina yen tang imankeun sapa sira billahi kan Gusti Allah. Yang namanya iman itu percaya kalau Allah itu wujud, ada. Adanya tidak ada permulaannya. Adanya kekal. Adanya itu berbeda dengan makhluknya. Adanya itu dengan zatnya sendiri dan tidak bertempat. Adanya itu Maha Esa dan seterusnya. Tuh beriman. Wa malaikatilan ngimankeun kalon pirang-pirang malaikat Allah, percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak punya anak, tidak pernah tidur, dan gak ada yang tahu jumlahnya para malaikat berapa banyaknya kecuali Allah. Kita hanya wajib mengetahui 10 malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah muliakan. Kenapa? Karena mereka semuanya patuh akan perintahnya Allah, dan tidak ada satupun yang melanggar larangannya Allah. Patuh semuanya. Wa rusulilan ngimankeun kalawan utusane pirang-pirang utusane Allah, percaya bahwa Allah ini mempunyai para rasul. Ya tentu jumlahnya sangat banyak, ada 124.000 nabi. Rasulnya ada 113, tapi yang wajib kita kenal, kita tahu namanya, kita hafal 25 nabi dan rasul. Wal yaumil akhir lan ngimankeun kalawan dino kiamat, percaya adanya hari kiamat, hari kehancuran alam semesta ini. Hari terakhir alam dunia ini. Kenapa hari kiamat dinamakan hari akhir? Karena hari terakhir alam dunia. Besoknya udah hari akhirat.
Watu minalan yen tang imankeun sapa sira bil qadari kalawan pesten khairihi rupane bagus qadar wasar hilan elene qadar minallahi taala saking Gusti Allah taala dan kamu percaya tentang ketentuan Allah, takdir Allah yang baik maupun yang buruk semuanya dari Allah. Cuman kita nih begini, secara adab jangan menisbahkan keburukan kepada Allah. Biasanya secara adab nih, kalau ada keburukan itu datangnya dari kita sendiri. Itu sebetulnya bukan bahasa hakikat, bahasa kinayah, bahasa adab. Ya aslinya semuanya takdir itu yang baik maupun yang buruk dari Allah. Kecuali dalam masalah belajar, kita harus ceritakan khairihi wa syarrihi minallah. Udah dijawab tuh. Yang namanya iman itu tadi beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kitab-kitab dan seterusnya. Kitab-kitab dikelewat ya? Enggak. Hah? Iya, waktu tuh bilang pada dijemah. Dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah banyak tentunya. Tapi yang wajib kita ketahui 4, ya kan? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Sebetulnya ada suhuf, ada lembaran-lembaran, ada suhuf Nabi Sis, ada suhuf Nabi Musa, ada suhuf Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Banyak betul. Ada yang mengatakan 114, tapi yang wajib kita ketahui 4. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala ngandika sapa rajul, sodakta, bener panjenengan. Bener wahai engkau wahai Nabi Muhammad, iman itu begitu. Kemudian qala ngucap sapa rajul fa akhbirni, maka kula atur nyeritakeun panjenengan ning isun anil ihsani saking ihsan. Kemudian wahai Rasul, coba beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, huwa uta ihsan iku anta budak yen ta nyembah sapa sira Allah Gusti Allah, kamu beribadah kepada Allah kanaka kaya satemene sira iku taro ningali sapa sira ing Gusti Allah. Fa ilam takun, maka lamun ora ana sapa sira, fa ilam takun maka lamun ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira ing Gusti Allah. Fa innahu maka satemene Gusti Allah iku yaroka ningali sapa Allah ka ing sira. Yang namanya ihsan, kata Kanjeng Nabi, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ini namanya makom musyahadah. Dah seolah-olah menyaksikan. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, seolah-olah menyaksikan Allah, karena Allah itu bukan jirim, ya, bukan jirim kayak manusia, ada tinggi besarnya, enggak. Kalau ada terbersit bayangan Allah ini begini begitu, maka pasti itu salah, pasti setan. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apapun. Kalau kita membayangkan itu kan apapun namanya yang kita bayangkan itu, sedangkan Allah tidak seperti, pasti salah. Nah, itu makom musyahadah. Kalau nggak bisa, kata Kanjeng Nabi, kamu seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihat kamu. Itu namanya makom muraqabah. Nah, ini yang 3 ini menjadi pilar agama. Pilar agama nih Islam, iman, ihsan. Rukun arkanuddin salah satu. Ada lagi mengatakan arkanuddin arbaatun, nanti dengan yang keempatnya tanda-tanda kiamat. Rukun-rukunnya agama ada 4, Islam, iman, ihsan, amaratus sa'ah, tanda-tandanya kiamat. Nah, dari rukun Islam ini menjadi syariat Islam. Rukun iman ini menjadi teologinya, menjadi akidahnya, dasarnya, asas pondasinya. Ihsan ini adalah tasawufnya. Ya, tasawuf itu berangkatnya daripada ihsan. Jadi berangkatnya dari ihsan. Jadi nanti makanya iman itu tingkatan-tingkatan, ada 5 tingkatannya iman. Ada iman itu adalah iman taklid. Percaya kepada Allah tapi taklid. Maksudnya kata guru, kata orang tua, kata syekh, kata kiai, Allah itu ada, percaya. Tanpa dia bisa membuktikan adanya Allah. Nggak bisa istidlal. Nah, ini ulama
berbeda pendapat. Iman orang yang taklid apa sah apa enggak? Menurut jumhur sah. Dikatakan orang yang beriman. Tapi menurut Imam As-Sanusi itu tidak sah. Kalau tidak sah, mukhalladan finnar, kekal di dalam api neraka, karena berarti kalau nggak sah iman ya kafir. Tapi menurut jumhur sah. Yang kedua, imanu ilmin, iman secara rasional, dengan ilmu, dengan logika. Dia beriman kepada Allah dan dia bisa membuktikan adanya Allah dengan dalil. Allah itu ada, buktinya apa? Ada ciptaan. Karena nggak mungkin sesuatu itu tercipta tanpa ada yang menciptakannya. Kamu percaya nggak? Itu ada motor Honda nggak ada pabriknya? Pasti bohong, iya kan? Iya, pasti ada pabrik Honda di Jepang dan ya. Oh, pasti ada pabrik Honda, nggak mungkin. Ada mobil Toyota, pasti ada pabrik Toyota. Jadi kalau katakan ini Kopeya, tahu-tahu ada sendiri, pasti itu bohong. Pasti ada yang bikin Kopeya. Karena tidak mungkin secara logika sesuatu itu tercipta tanpa ada yang menciptakannya. Nah, siapa kalau kita ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pencipta binatang dan semuanya? Ya pasti segoblok-gobloknya orang pun menjawab Allah. Bahkan pernah orang Badui ini dia ketemu Nabi. Dia beriman sama Allah, sebenarnya percaya. Katakannya Nabi, tanya sama Nabi, loh, kamu percaya Allah itu ada? Percaya. Buktinya Allah itu ada apa? Kata dia, tidak mungkin ada kotoran onta kalau nggak ada onta. Kalau misalkan ada kotoran onta, pasti di situ ada onta. Lu ini kotoran onta doang, ontanya nggak ada, itu pasti bohong. Ya ada onta. Ada kotoran sapi ya berarti ada sapi. Cuman di kita yang aneh nih, ada tai kotok tapi nggak ada kotoknya, yang ada ayam. Iya kan? Kita nyebutnya tai kotok padahal ayam yang beraknya. Mestinya kan tai ayam, ya Den. Kotok orang Banten kan nyebut ayam di kotok. Kok di sini tainya tai kotok? Kok bisa begitu? Siapa yang bawanya awal asal muasal 3 tahun. Dah, kola ngandika soporojul bertanya lagi. Pak ahbirni maka kula aturi. Pak ahbirni maka kula aturi ngabari tuan ning isun anisa ati sangking kiamat. Maksudnya bertanya. Kata si laki-laki ini, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku kapan kiamat. Maksudnya tentang kiamat, ay anjamani wujudil kiamati, tegese saking waktune terjadine kiamat. Kapan terjadi kiamat? Nabi ditanya begitu. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu. Ora ono sapa al mas'ulu wong kang den takoni. Anha saking kiamat iku bi'aklama kalawan leuwih ngawruhi minasa ili katimbang saking ngongkang takon. Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi menjawab begini, tidak ada orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu maksudnya sama-sama nggak tahu. Yang ditanya yang nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Jadi bahasanya tidak ada orang yang ditanya tentang kiamat lebih tahu daripada orang yang bertanya. Atau ada lagi mengatakan Nabi sebenarnya tahu gitu. Tapi menurut saya baca dalam majalis Saniyah nih, itu maksudnya tidak tahu. Yang bertanya maupun yang ditanya. Kapan itu kiamat? Di kita ada katanya. Kiamat itu tahun 2012. Dia kiamat duluan. Berarti kita nih sekarang udah tahun lewat kiamat. Ya kan? Ya, orang tahun kiamatnya udah 2012. Kata Mama siapa itu? Oh, iya kan? Kiamat. Lu dia kiamat duluan. Berarti ini kita nih zaman setelah kiamat. Karena kiamatnya tahun 2012. Hebat, udah masih hidup. Kemudian kola ngandika saprojul. Pak ahbirni maka kula aturi ngabari tuan ingsun an amarotiha saking tetengre kiamat, tanda-tanda kiamat. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Tanda-tandanya mau kiamat nih, kiamat udah deket nih. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, iku antalida amaratuha gitu ya,
utawi tanda-tanda kiamat iku antalida yen ta ngalahirkeun sopal amatu amat robataha ing bendorone amat, perempuan amat hamba sahaya melahirkan dari majikannya. Apa maksudnya? Aisaidataha tegese bendorone amat, yakni negesi sapukannya Nabi. Maksudnya nih, kalau di hadis kan cuma gitu aja, antara al amatu rabataha. Ini ditakwil maksudnya yaksuru akeh opo ukukul auladi wani ne pirang-pirang anak li umahatihim maring ibune aulad. Tandanya kiamat nih, banyak anak yang berani melawan ama ibunya. Banyak apa enggak, Den? Anak nuwani kakolot ka mamahna. Banyak. Kadang-kadang kalau bukan santri udah biasa. Nih santri berani lu terus gimana udah semuanya kalau begitu. Makanya hati-hati, jangan kita berani amor. Itu tanda kiamat. Lu sekarang nih bukan lagi berani, anak yang membunuh ibunya ada. Mayat dimasukkan ke dalam koper ada. Iya kan? Apa yang enggak ada? Istri yang memotong penis suaminya ada. Lu sekarang ya Allah, saya lihat di YouTube berita pembunuhan semuanya. Ya Allah, ini ada dunia udah kok kacau begini. Bukan hanya sekedar berani, iya kan? Kok ya Allah. Jadi mau nggak mau kita malas baca juga, akhirnya penasaran pengen tahu. Ada mayat dalam koper segala, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Nah ini maksudnya apa, seorang amat melahirkan dari majikannya itu ditakwili adalah nanti di akhir zaman nih banyak anak yang berani sama ibu ngelawan. Kalau sama ibu, sama bapaknya mungkin takut, mau ngelawan takut tapi sama ibunya lu jangan, lu jaga itu. Bisa jadi malin kundang lu, jadi itu malin kundang. Ya iya, itu kan durhaka sama ibunya. Di Bandung, Den, yang durhaka sama ibunya jadi apa tuh? Si Sangkuriang itu kan. Iya, makanya hati-hati loh. Jangan, bahaya. Sehebat apapun ibadah kita, kalau ibu kita marah, ibu kita nggak ridho, nggak bisa masuk surga loh. Sealim apapun ilmu kita, wah ilmunya udah nyundul langit misalkan, ibu kita nggak ridho, neraka tetap tenang. Walaupun kita sedekah, kemana-mana misalkan. Sholat bukan lagi hitam jidatnya sampai retak, mungkin saking banyaknya sujud, bila perlu tetap neraka ngelawan sama orang tua. Hati-hati. Payu amiluna, maka pada muamalah sapa aulad huna ing ummahat muamalah tasaidi kalawan kaya muamalah Gusti amatahu ing amate said minal ihanati saking ngina-ngina wasabilan misuhi, sehingga saking beraninya sama ibu itu dia anak nih seperti tuannya, ibu seperti pembantunya. Berani sama ibu nunjuk-nunjuk, menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan ibu. Lu hati-hati lu. Nah, ini anak udah keterlaluan banget. Dan ini udah banyak yang model-model begitu, apalagi anaknya kaya, ibunya susah. Coba aja. Ibunya udah kayak pembantu sama anaknya. Anaknya piknik, dia cucunya dititipin sama ibunya. Ibu mah cukup kasih uang jajan doang. Mau BH nih anaknya pada seneng-seneng. Wah, anak banyak. Makanya orang tua kaya anak jadi raja. Lu anak kaya, orang tua jadi pembantu. Hati-hati lu. Jangan. Sama ibu jaga. Sama ibu. Lu Kanjeng Nabi ini jangankan sama ibunya sendiri, karena kan ibunya Nabi di saat usia 6 tahun udah wafat. Itu ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Itu kalau datang ke Kanjeng Nabi, itu saking Nabi menghormati, padahal cuma ibu susunya itu dibayar sama ibunya Nabi. Itu kalau datang selendang, sorban yang biasa dipegang Kanjeng Nabi diamparin. Nabi berdua diamparin buat betul dihormati. Pulang nggak pernah dilengohin, segala dibawain sama Kanjeng. Lu kita sama ibu sendiri perhitungan mau ngasih duit dihitung dulu di piring. Ibunya tuh, ya Allah lu bahaya lu.
Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata dia, semenjak ibuku masih hidup aku nggak punya apa-apa. Padahal dia kaya raya. Ini punya ibuku. Semenjak ibunya masih hidup, saya nggak merasa punya ini, punya itu, ini punya ibu semuanya. Jadi mereka nih, bahkan Habib Ali bilang, seandainya ibu perlu biaya, ibu mau menjual aku. Dulu nih ada pasar budak. Jadi manusia bisa dijual jadi budak. Misalkan ibuku perlu biaya, aku dijual jadi budak oleh ibuku, aku ridho. Saking baktinya sama orang. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Kanjeng Nabi, itu ibunya belum pernah melihat punggung Imam Ali Zainal Abidin, punggung anaknya. Kenapa? Dia kalau datang kepada ibunya nunduk, kalau keluar dari ibunya mundur jalannya, sehingga ibunya nggak pernah melihat punggungnya. Imam Ali Zainal Abidin nggak pernah berani makan sepiring berdua sama ibunya, nggak berani. Kenapa? Wahai Imam, karena kata Imam Ali Zainal Abidin, khawatir ibuku mau mengambil itu kedahuluan aku. Misalkan mau ngambil paha ayam, dia duluan. Betapa durhakanya aku, kata dia. Lu sekarang enggak, kita nih kalau orang tua kita nyembelih ayam, pahanya buat anaknya, dadanya buat anaknya, disisain kepala sama cekernya doang. Lu dianggap ibunya kucing mungkin. Disisain kepala sama ceker. Lu dianggapnya nggak dosa itu, begitu itu. Lu bahaya lu itu. Lu emang ibu kamu kucing apa dikasih kepala sama ceker, kan bahaya itu. Jadi mereka memperlakukan ibu nih seperti kepada hamba saya. Itu lihatin coba aja. Ibunya pada ngasuh kalau pagi nih ya. Anaknya main ini tuh. Loh. Karena setiap bulan digaji, kadang-kadang berani membentak sama orang tua ini, ya Allah. Lu bahaya lu. Bahaya. Kemudian wa antaro lan yen ningali sapa sira al khufata ing wong kang ngodok. Ngodok nih itu apa tuh? Enggak pakai sendal, nyekermen. Al gurarata pirang-pirang kang huda yang pada telanjang. Al alata pirang-pirang kang pakir, orang miskin. Dulu kan orang kampung ini begitu. Nyeker ya. Orang kampung nyeker. Pakainya pun setengah telanjang, orang kadang pakai kolor doang. Yang perempuannya kutangan doang. Ini kan daerah-daerah itu kampung begitu, kutangan doang, ya kan? Itu. Miskin rumahnya. Ru'a asahi pirang-pirang kang mengembala kambing ya tatawaluna pada dur-duran sopo uroh atau hufah fil bunyani ing dalam pirang-pirang bangunan. Kamu akan menyaksikan, katakannya Nabi, orang-orang yang biasa dulu nih ngodok, nyeker, pakaiannya telanjang, miskin, pengembala kambing, tapi rumahnya tinggi, rumahnya megah. Lu lihat rumah sekarang di Purwodadi sama di kampung, bagusan di kampung loh. Iya, Den. Cuma main kampung, rumahnya tingkat-tingkat, bagus-bagus. Di Purwodadi masih ada rumah biasa. Ini bagus banget. Itu maksudnya apa ya? Katakannya Nabi gitu, kamu menyaksikan orang yang nyeker, yang telanjang, yakni negeri sukonyeng Nabi yasiru dadi sopo al asapilu pirang-pirang ngongkang asor iku kal muluki kayak pirang-pirang ratu. Nanti nih orang-orang yang rendah, orang-orang yang kampung itu bakal menjadi seperti raja-raja. Kamu lihat itu menteri-menteri banyak orang kampung, presidennya juga orang kampung, banyak orang-orang kampung yang jadi bupati, yang jadi ini, yang jadi itu. Lu dari mana tanya? Orang kampung banyaknya. Dulunya anak tukang ojek, anak tukang kopi, tukang ini biasa. Di sekarang nih, dulu kan nggak bisa, harus terah bangsawan yang jadi ini jadi itu. Sekarang enggak, orang kampung. Summantola konuli budalan sapa rajul. Palabistu mangka meneng sapa ingsun malian ing dalam zaman kang suwe, maksudnya agak lama. Dia berangkatlah laki-laki itu, udah nanya begitu ya. Dia agak lama gitu. Zaman maksudnya malian zaman jamak kasurung kangkeh agak lama.
Setelah agak lama begitu, sumakola noli ngandika sapa Kanjeng Nabi. Ya Umar, hai Umar, Nabi bertanya, atadri anata ngerti sapa sira man iku sapa asa ilu utai wong kang takon. Hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi orang yang bertanya? Kultu ngucap sapa ingsun Sayyidina Umar, Allah ta Gusti Allah wa rasuluh lan utusane Allah iku a'lamu leuwih ngudaneni. Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tuh bahasanya begitu para sahabat nih, adab. Jadi enggak aku tahu ya, enggak soto, enggak, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, fa innahum maka satamene rajul iku Jibril, malaikat Jibril. Dawuh Kanjeng Nabi, laki-laki itu tadi adalah malaikat Jibril. Ata teka sapa Jibril kum ing sira kabeh. Yu'allimu hale mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Malaikat Jibril datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agama. Maka yang tadi itu menjadi arkanuddin, rukun-rukunnya agama. Rukun agama ada 4. 1 Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Nah, kita nih dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita manusia biasa nggak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya tahu malaikat pasti dusta. Kalau bukan Nabi nggak bisa. Nah, kecuali malaikat menyerupai manusia. Kayak tadi tuh, malaikat datang ke majelisnya Nabi menyerupai seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Sahabat lihat, berupa manusia gitu, lagi menyerupai manusia, bisa lihat. Tapi kalau dalam bentuk aslinya nggak bisa, kecuali para nabi dan rasul. Makanya Siti Khadijah pun waktu ketika kata Siti Khadijah, ya Rasul, nanti kalau yang di Gua Hiro itu datang kasih tahu ya. Kasih tahu. Karena Kanjeng Nabi khawatir itu setan, itu jin. Kasih tahu kata Siti Khadijah. Akhirnya ya Khadijah itu datang. Siti Khadijah nggak lihat, cuma dibuka dikit doang itu auratnya. Ada apa enggak? Udah kabur, hilang. Oh, berarti itu malaikat kata Siti Khadijah. Oh, itu namus Jibril. Jadi malaikat nggak mau lihat begitu. Kalau yang kita pas buka begitu, Pak dikit ada setan itu yang datang. Makanya kalau kau buka aurat, ini mau diisi wahyu apa diisi EP wahyu nih EP dibuka-buka aurat, itu bukan malaikat, nggak mau malaikat datang begitu. Ya, hati-hati lu. Buka aurat itu setan, malaikat nggak mau itu katanya. Oh, itu berarti namus, itu adalah Jibril. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau orang ngaku-ngaku melihat, kecuali malaikat menyerupai apa, bukan dalam bentuk aslinya, gitu ya. Itu dalam mimpi itu kita cerita, itu berarti bukan dalam bentuk aslinya. Qala ngandika sopo At-Taju As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki ini seorang ulama besar. Dia punya karangan kitabnya Asbah wa Nadzair, ulama besar. Tapi begitu mahabbahnya sama Imam An-Nawawi. Beliau nggak menangi ya Imam An-Nawawi. Imam Tajuddin As-Subki, ulama terkenal, ulama besar, ulama karismatik. Itu beliau ketika datang ke Damaskus mau jarak kepada Imam An-Nawawi, dulu nih ojeknya ojek onta. Di sini kan nggak ada ojek onta, ojek motor, ojek onta. Kalau dekat gitu naik ojek onta. Imam Tajuddin As-Subki ini nanya sama tukang ojek, kamu kenal nggak sama Imam An-Nawawi? Lu kenal, ini udah agak tua. Lu kenal. Tapi saat itu udah meninggal. Kenal. Bahkan saya pernah ikut ngaji mungkin ngaji nguping gitu ya. Pernah ikut ngaji Itu Imam Tajuddin As-Subki langsung turun dari ontanya. Enggak, saya nggak layak duduk di atas onta. Kamu yang naik, saya yang nuntun onta. Lu nggak bisa wajah. Nggak mau tuh. Karena oleh Imam Tajuddin As-Subki, engkau lebih hebat, lebih mulia, engkau muridnya Imam An-Nawawi, saya malah baru mau jarak. Ulama-ulama dulu tawaduknya luar biasa. Sangat begitu hormatnya. Ini Imam Tajuddin As-Subki.
Dawi Imam Tajuddin As-Subki, al Islamu utawi Islam iku a'malul jawareh, pirang-pirang amale, pirang-pirang anggota badan. Islam itu adalah perbuatan anggota badan. Mengucapkan kalimat syahadat, perbuatan mulut. Salat, perbuatan badan gitu. Ruku, ya. Apalagi puasa, ya perbuatan badan. Zakat, ya perbuatan badan. Ngasih zakat itu kan badan. Haji, apalagi. Maka kata Imam Tajuddin As-Subki, al Islam a'malul jawareh, perbuatannya anggota badan. Wala yu'tabarulan ora den wilang-wilang opo Islam ilama al imani angin dalam sertana iman. Dan Islam tidak dianggap, tidak dikatakan sah kecuali disertai dengan iman. Nah, orang munafik itu sholat, orang munafik itu juga ibadah sama, tapi enggak dianggap orang beriman. Kenapa? Karena cuman sholat tapi enggak disertai iman. Orang munafik sholat wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan? Kalau mau mendirikan sholat dia malas-malesan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, enggak mau zikir kecuali sebentar. Kalau zikir lama-lama dia enggak mau. Pengennya sebentar, beseknya gede. Kalau begitu siapa itu orang munafik, sifatnya begitu. Oleh Al-Qur'an diceritakan, itu tidak dikatakan orang beriman. Munafik itu nggak beriman. Nah, kenapa nggak beriman walaupun sholat? Karena itu a'malul jawarah Islam itu. Kalau tidak disertai dengan iman di hati, nggak dianggap, nggak sah. Makanya masuknya munafik. Jadi kata Imam Tajuddin As-Subki, walayu tabaru, tidak dianggap itu Islam ilama al iman kecuali kalau disertai dengan iman. Wal imanu utawi iman ikut tasdikul qalbi, beneraken ati. Iman itu adalah membenarkannya hati tentang adanya Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Wala yutabaru lan ora den wilang-wilang opo iman ilama atalapud angin serta ngucapaken bisyahadataini kalawan kalimah syahadat loro, dan iman di hati aja percaya adanya Allah, ya Allah wujud, Allah kitab, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak sah imannya, nggak sah. Ini kata Imam Tajuddin As-Subki. Wanakola lan nukil sopo An-Nawawi, Imam Nawawi An-Nawawi fi syarhi Muslimin, dalam kitab Syarah Muslim. Beliau mensyarahi kitab Sahih Muslim, Nawawi. Apa Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, menukil di dalam kitab Sahih Muslim ittifaqo ahli sunnati, ing sepakate ulama ahli sunnah, wal muhaddisin dan ulama-ulama ahli hadis, wal fuqaha lan pirang-pirang ulama ahli fikih, wal mutakallimina lan pirang-pirang ulama ahli kalam. Mereka semua ulama sepakat, konsensus satu suara, ala annaman ing atase satemene wong amana kang imankeun sapa man bikol bihi ing dalam atine man, walam yamtik lan orang ngucapaken sapa man bilisanihi kalon lisane man, ma qudratihi ing dalam sartane kuasane man, ya kana maka ono sapa man iku moholladan den langgengaken pinari ing dalam neraka. Intaha wis rampung opo kola at-Taju As-Subki. Nih kata Tajuddin As-Subki menukil pendapatnya Senawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, ulama ahli sunnah, ulama ahli hadis sepakat, ulama ahli fikih sepakat, ulama kalam sepakat bahwa sesungguhnya orang yang percaya kepada Allah di hatinya saja tapi tidak mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat, padahal dia mampu, maka orang itu kekal di dalam api neraka. Artinya tidak dianggap beriman, karena orang beriman nggak kekal, nggak dianggap beriman. Kenapa? Kecuali nggak mampu, orang nggak bisa bicara, nggak ini, ya. Dengan isyarat ngucapnya itu beda lagi. Ini mampu ngucap, tapi dia nggak mengucapkan. Ini ulama sepakat, ulama ahli sunnah, ahli hadis, ahli fikih, ulama mutakalimin, bahwa orang yang begitu kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Berarti kan dikategorikan kafir. Ya. Wa'lam lan weruha sapa sira
Ketahuilah annahu ing satemene kelakuan iku yustaratu den syarataken. Ketahuilah sesungguhnya disyaratkan fi islami kulli kafirin ing dalam islame saben-saben wong kafir. Kafir itu non muslim. Apa atala pudu ngucapaken bisyahadataini kalawan kalimah syahadat loro. Disyaratkan di dalam Islamnya setiap orang kafir harus mengucapkan 2 kalimah syahadat. La ityana labdi asyhadu. Orang nekani lapad asyhadu. Bahkan yang mengatakan enggak pakai lapad asyhadu pun sah. Ini pendapat pertama, nanti banyak pendapat ya. Wal adhar, adapun kaul kang pertela iku al iktifa ngalap cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendapat adhar mengatakan bahwa orang kafir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah udah sah, udah dikatakan Islam. Menurut pendapat adhar. Tapi nanti ada lagi pendapat lagi. Wahua utawi iktifa dianggap cukup iku muqtada kalamir raudhati tatrapane dawuhane kitab raudhah. Nah, ini sesuai dengan apa tuntunan yang ada di dalam kitab raudhah atau perkataan dalam kitab raudhah. Lakinil ladzi, tetapi utawi pendapat i'tamada kang gondelan yang berpegangan ala di sapa ba'dul mutaakhirin, sebagiannya ulama-ulama mutaakhirin iku istiratuhu nyarataken ityanu asyhadu. Tapi ulama-ulama mutaakhirin ini mensyaratkan orang kafir kalau mau masuk Islam harus ada lapan asyhadunya, enggak la ilaha illallah tapi asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadunya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah rasulullah. Walaupun menurut pendapat Al-Har cukup. Makanya di kita kalau ini ya supaya tidak apa keluar dari hilaf ya pakai asyhadu deh. Kalau pakai asyhadu mau pendapat manapun udah cukup. Gitu. Ulama mutaakhir ini ulama 300 tahun setelah Nabi di sini. Tapi kalau 300 tahun ke sono ke Nabi itu disebut ulama salaf. Kalau 300 tahun ke sini itu namanya mutaakhirin. Wahua utai istirat menyaratkan mengucapkan lapad asyhadu iku muqtada kalamil ubab, tuntutannya dawuhane kitab ubab. Dalam kitab ubab fa alaihi maka ing atase istirat lau qala lamun ngucap sapa kafir a'lamu ing lapad a'lamu au asqata atawa guguraken sapa kafir huma ing syahadaten. Asqata ya bener ya. Faqala maka ngucap sapa kafir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengucapkan asyhadu kedua-duanya, dia mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, lam yakun musliman, maka dia belum menjadi Islam. Lam yakun maka orang-orang sapa kafir iku musliman Islam. Jadi kalau tidak memakai apa, kalau pendapat yang pertama tadi kalau adhar mengatakan sah, udah muslim. Tapi pendapat yang kedua, pendapat ulama-ulama mutaakhirin ini dikatakan nggak sah kalau tidak memakai lafaz asyhadu. Waliba di aimatina lan iku kadue sebagiannya imam-imam kita ra'yun utai pendapat salisun kang kaping telu. Ini pendapat yang ketiga. Sebagian imam-imam kita ini ada pendapat yang ketiga. Wa huwa salis, pendapat ketiga iku istiratu asyhadu, nyarataken lafaz asyhadu al muradipuha atau lafaz kang nunggali makna asyhadu. Pendapat yang ketiga nggak harus asyhadu, boleh dengan lafaz asyhadu atau lafaz yang satu makna dengan asyhadu. Contoh ka a'lamu, ka lafaz a'lamu. A'lamu aku mengetahui, a'lamu apa, a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah. Itu menurut pendapat yang ketiga sah. Itu udah muslim, orang kafir kalau mengucapkan gitu.
Kenapa? A'lamu itu muradib dengan asyhadu. Maksudnya muradib itu lafadznya beda tapi maknanya sama. Gitu. Karena itu payam bagi maka seyogia teh sebaiknya likuliman kadue saban-saban uang yuslimu kang manjing Islam sopo man sebaiknya al ihtiyatoi ngati-ngati. Ya sebaiknya kalau kita memualafkan orang ya hati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Bi ayyakula kalau kita ngucap sopoman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ing lapan asyhadu. Sebaiknya kita suruh pakai asyhadu. Kalau pakai asyhadu udah menurut pendapat ulama manapun sah. Gitu. Supaya keluar daripada khilaf walaupun tadi ada 3 pendapat ya. Udah asyhadu supaya aman dah, kita cari aman lebih enak, aman. Jadi dikomentari oleh Kiai Musonib Imam Zainuddin Al-Malibari, ya sebaiknya hati-hati ketika ada orang mau masuk Islam, udah suruh mengucapkan asyhadu, pakai lafaz asyhadu. Wa makna asyhadu a'lamu wa ubayyin wa yustaratu tartibuhuma palaisu al imanu bin nabi qabla al iman billah lal mualah wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.